di wilayah Kalimantan Timur bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah Desa Santarhulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Tukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021. Dalam kegiatan pengumpulan batu bara ilegal ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batu bara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Adrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2001 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Adrianto di ruangan kerja beliau setiap bulannya sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau. Sedangkan untuk koordinasi ke Polres Bontang, saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus 2021 yang saya serahkan langsung kepada Kasat Reskrim Bontang AKP Asriadi di ruangan beliau. Saya mengenal saudara dan Tampoli dan pernah menjual batu bara ilegal yang telah saya kumpulkan kepada saudari Tampoli sejak bulan 2 Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi video yang lagi viral ya, terkait dengan testimoni mantan anggota Polresta Samarinda ya, Aibtu Ismail Bolong. Pengakuan yang sangat mengejutkan ya, kesaksian atau testimoni bahwa yang bersangkutan itu adalah pengepul tambang batu bara di wilayah Kalimantan Timur ya. Kemudian dari proses pengepulan atau penjualan batu bara itu bisa meraup untung 5 sampai 10 miliar tambang batu bara ilegal ya. Dan dalam testimoni tersebut yang bersangkutan mengatakan ya bahwa apa yang dia lakukan itu sudah koordinasi dengan beberapa oknum kepolisian ya. Salah satunya mungkin yang pucuk pimpinan tertinggi ya, atau pimpinan tinggi di Mabes Polri, yaitu Bapak Komjen Agus Adrianto. Aibtu Ismail Bolong mengaku ya dan menyatakan bahwa Aibtu Ismail Bolong dalam aktivitasnya menjadi pengepul tambang ilegal batu bara telah melakukan setoran beberapa kali ya. Ada dalam 3 tahap itu jika ditotal senilai 6 miliar rupiah disetor langsung di ruangan Kabareskrim. Jadi saat ini Kabareskrimnya kan Komjen Agus Adrianto yang digadang-gadang akan menjadi Kapolri berikutnya. Dan ini sungguh sesuatu yang sangat ironis di tengah usaha kepolisian memulihkan citra dirinya ya, memperbaiki nama baik institusi Polri setelah babak belur dalam berbagai kasus ya, mulai dari kasus Sambo, kemudian tragedi Kanjuruhan, belum selesai itu ada soal tertangkapnya Irjen Teddy Minahasa,
terkait dengan narkoba, belum sempat bangkit beranjak memulihkan nama institusi Polri, kali ini ada testimoni yang sangat mengguncang ini soal setoran uang senilai 6 miliar. Ini mungkin bisa dianggap atau bisa dituduhkan pasal korupsi terkait dengan kemungkinannya ada 3 ya: gratifikasi, pungli, suap, atau mungkin juga penyalahgunaan wewenang. Dan ini sekali lagi menghantam institusi Polri ya, karena yang terlibat ini, kalau ini benar sesuai dengan testimoni Aibtu Ismail Bolong, ini sampai ke jajaran petinggi Polri ya, yaitu setingkat Komjen. Dalam hal ini yang disebutkan adalah Komjen Agus Adrianto yang digadang-gadang sebagai calon Kapolri. Teman-teman sekalian, rasanya gimana ya? Speechless lah. Para penegak hukum yang kita andalkan sebagai figur-figur yang akan menjadi contoh dan akan menegakkan hukum di Indonesia, justru kerap kali terlibat dalam praktek-praktek pelanggaran hukum. Dan ini di tengah badai yang menimpa Polri ini sungguh sekali lagi speechless lah, ironis sekali lah. Kepercayaan masyarakat yang mulai beranjak naik karena ada ketegasan dari Kapolri ya, Jenderal Listio Sigit, ini bisa turun kembali nih akibat perilaku orang-orang yang disebutkan tadi ya, jika itu benar. Permasalahannya apakah kemudian pembuat testimoni ini bisa membuktikan ya? Karena kalau feeling, orang bisa feeling, punya satu kesimpulan, punya feeling bahwa itu benar. Tetapi masalahnya bicara soal hukum itu kan harus dibuktikan apa yang dituduhkan begitu. Dan ini tinggal kejujuran para penegak hukum dan kemampuan dari Aibtu Ismail Bolong untuk membantu pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan bahkan penyidikan terhadap testimoni yang dibuatnya. Ini pasti jadi satu hambatan besar ya, karena tadi sesuai dengan pengakuannya bahwa setoran itu dilakukan langsung di ruang Kabareskrim. Berbeda jika setoran itu melalui via transfer gitu, mungkin bisa dilacak melalui PPATK. Kalau ini kan susah gitu. Jadi untuk membuktikan secara hukum atau fakta hukum begitu susah. Bukan berarti hakikatnya tidak pernah terjadi loh. Sekali lagi beda. Karena sekali lagi bicara soal hukum itu bicara soal pembuktian. Dan aku rasa ini ya susah untuk dibuktikan. Selain itu pasti ada perlawanan dari pihak yang dirugikan atau dituduh gitu. Tetapi ya feeling publik ya mungkin menduga itu benar. Karena memang praktek-praktek selama ini ya, praktek-praktek pungli selama ini seakan sudah menjadi rahasia umum ya. Makanya ketika beberapa waktu yang lalu Bapak Kapolri mengatakan mulai saat ini jangan ada lagi setoran bawahan ke atasan, kan itu satu pernyataan yang bisa diambil kesimpulan agotrario ya. Mulai saat ini jangan lagi ada setoran, berarti sebelum-belumnya itu ada setoran, ada pengakuan praktek setoran itu. Ya kita tunggu aja teman-teman. Kalau berbicara soal siapakah yang berwenang untuk menyelidiki perkara ini ya, mengusut dengan melakukan penyelidikan itu, memang dalam pidana korupsi ya, persoalan penyelidikan pidana korupsi itu ada seolah ada 3 benturan siapa yang berwenang ya. Jadi menurut undang-undang itu ada 3 yang berwenang ya, KPK, kemudian kepolisian juga berwenang, demikian juga kejaksaan.
Tiga institusi ini punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dalam perkara korupsi. Tetapi khusus KPK ada beberapa syarat ya, untuk bisa menjadikan perkara itu menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Itu ada 3 syarat kalau tidak salah. 1 itu melibatkan aparat penegak hukum, yang kedua itu menjadi atensi publik, yang ketiga itu kerugiannya harus minimal 1 miliar. Jadi kalau 3 jenis itu ada, itu menjadi kewenangan KPK. Tetapi prakteknya di lapangan juga seringkali tidak seperti itu. Kalau kita ingat kasusnya Joko Chandra ya, yang melibatkan Ejen Napoleon Bonaparte I, itu uang yang beredar itu sampai 7 miliar. Tetapi juga yang melakukan penyelidikan, penuntutan, yang melakukan penyelidikan dan penyidikan ternyata juga Mabes Polri. Jadi kadang-kadang ada kewenangan yang berbenturan. Tetapi sekali lagi, kalau sesuai dengan undang-undang, kalau melibatkan aparat negara kemudian ada kerugian minimal 1 miliar, itu sebenarnya kewenangannya KPK. Dan dalam perkara ini kalau mau dilakukan penyelidikan ya sebaiknya yang bergerak itu KPK. Masa dugaan korupsi dari oknum kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan itu pihak kepolisian, ya jeruk minum jeruk lah. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.